Paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi. Tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru jalur sampai jalur pendek. Nanti semakin panjang, tapi cuma pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat. Dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, lagi transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu? Tanya, pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke KI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter ini juga tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok, tanda petik? Tentu orang nomor satu Republik ini kan. Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh presiden ditolak. Dalam hal ini kita soal konsesi, iya Jonan kan, soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu Nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Ini pertanyaan susah semua nih. Ada yang gampang. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Bus akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Sempat Gus sudah melakukan pembahasan, tapi
beberapa waktu yang lalu kita sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar. Karena faktanya kan juga bis kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi pemerintah pembangunan ekonomi pesantren di sumber daya yang tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena berkaitan dengan masalah jumlah, berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, apakah ke depan misalnya ada pembangunan pondok. Nanti kan ada tim kan, kalau kami kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak usah khawatir bahwa WUS ini kan memberikan manfaat banyak. Memberikan manfaat terutama sekali transportasi. Sehari ini sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani, dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya. Dan mengenai penyelesaian itu kan anak opsi ya. Tapi nanti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah memberikan positif, sehingga tidak khawatir dalam proses ada EBITDA-nya juga positif ya. KCIC tinggal masalah hutang pembangunan yang ini tentu ada opsi beberapa opsi, kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik. Yang paling penting adalah kita melihat bahwa operasional daripada KCIC ini sekarang ini sangat bagus. Terus kita bernegosiasi, kami akan melakukan juga untuk menegosiasikan manajer dan pinjaman. Nanti dari poin of negosiasi kita berkaitan sama dengan pinjaman, kemudian juga ada beberapa mata uang ini. Mereka ngotot aja. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Untuk sih seperti yang diharapkan. Mereka ngotot aja. Posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Ya tadi sempat dikritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini kan nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Terus mereka bilang mereka akan pelajari lagi. Dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Buzzer Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya. Karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi? Yang dia pakai APBN kita. APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar utang Jokowi di kereta cepat? Kalau nggak ada yang naik. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Nggak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Komentar terkait bus Pak yang masih dikaitkan dengan Pak Jokowi Pak. Soal apa? Bus kereta cepat Pak. Kan itu kan kajiannya sudah dilakukan. Nanti kalau secara teknikalnya tanya yang berkompeten ya, perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan melihatnya itu udah berguna kok, berguna buat masyarakat kok. Tapi ya. utang yang disisakan itu kemudian itu kan investasi. Detailnya tanya yang itu enggak ini kan investasi. Kemudian mengaitkan dengan Pak Jokowi itu enggak lah. Itu karya terbaik kok. Kalau nggak ada WUS harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya. Banyuwangi. Iya kan? Bagus. Bagus buat rakyat. Ini kan ada yang salah Pak di WUS ini Pak sebetulnya. Dari dulu kami amati waktu kami menerima proposal dari KCIC dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000 Pak penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000 Pak.
Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggung yang luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya, kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap, yaitu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur.